A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nevin. Di video ini kita akan masuk ke bab 23, yaitu DNS server master slave server. Yang akan dipelajari yaitu konsep master slave DNS server, konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, pengujian master slave DNS server, dan yang terakhir konfigurasi permanen reserver pada Ubuntu client. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Pada konfigurasi sebelumnya, kita itu sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai DNS server dan sifatnya sebagai master atau DNS yang aktif. Selain itu, kita juga sempat mendefinisikan master pada Debian server ini. Nah, di sini saya sudah membuka Debian servernya, lalu saya akan mengetikkan get named.conf.local. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Navira.com yang artinya dia itu bersifat master atau aktif. Jadi ada dua jenis, yaitu master dan slave. Pada bab ini kita akan mengubah Ubuntu server ini sebagai slave. Jadi jika nantinya master ini mati, akan terdapat slave-nya akan menggantikan posisi master. Nah, lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Lalu kita masuk ke cd /etc/bin slash. Ini kita ketikkan name.conf.local. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan transfer filenya local DNS-nya itu ke slave-nya. Nah, untuk servernya kita itu bisa mengetikkan di sini. Di sini kita enter. Lalu kita tab. Nah, di sini ketikkan hello strip transfer. Lalu kita buka kurung. Lalu kita ketikkan IP dari slave-nya. Nah, di sini saya akan menjadikan Ubuntu sebagai slave-nya, maka di sini saya akan ketikkan IP dari Ubuntu server, yaitu 10.10.10.3. Lalu kita tambahkan titik koma, tutup kurung, lalu titik koma lagi. Lalu di sini juga kita enter, lalu kita tab. Ketikkan hello juga, hello. Lalu IP dari Ubuntu servernya, lalu titik koma, spasi, tutup kurung, lalu titik koma lagi. Nah, lalu kita bisa simpan. Nah, lalu kita cek apakah ada error atau tidak di konfigurasi ini. Kita ketikkan name strip check conf. Jika tidak ada apapun, berarti ini berhasil. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasi db.navira-nya. Nah, di sini kita masukkan db.navira. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saat kita mengganti konfigurasi kita harus mengganti serial number-nya. Nah, di sini saya akan mengganti serial number-nya itu menjadi 6. Nah, di sini kita tab, lalu ketikkan lalu tab, tab. Nah, lalu di sini kita ketikkan ls2, lalu domainnya navira.com. Nah, lalu di bawahnya ns1 kita ketikkan ns2. Tab in, tab a. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP Ubuntu servernya. Karena Ubuntu server itu akan kita jadikan tabnya itu slave. Nah, kalau di sini kita bisa save-nya menggunakan Ctrl X dan Enter. Nah, selanjutnya saya akan mengonfigurasi db.10. Kita bisa langsung menggunakan nano db.10. Nah, di sini serial numbernya kita ganti menjadi 6 juga. Di sini bisa enter, habis itu tab, habis itu. Nah, lalu di sini kita
tambahkan NS2-nya. Di sini kita menggunakan angka 3 karena IP terakhir dari Ubuntu server adalah 3. Lalu kita tap in, di sini NS, lalu kita tap lagi, kita ketikkan NS2, lalu domainnya navira.com. Nah maaf, di sini kita ketikkan PTR seperti ini. Nah lalu kita simpan. Nah lalu kita cek apakah ada konfigurasi yang error. Nah di sini kita cek menggunakan check zone. Di konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu dengan yang ini masih cek db.10 db.0. Nah, jika tidak ada. Nah di sini saya masih terdapat beberapa kesalahan. Kita masuk ke nano yang tadi. Di sini misalnya kita mengkonfigurasi DP filternya dengan mengetikkan nano. Ini pada bagian NS2 harusnya saya menggunakan NS bukan A. Konfigurasi kita harus mengganti serial nomornya. Saya akan mengganti serial. Di sini kita ganti jadi NS ya. Menjadi 6. Lalu kita Ctrl X, Y dan Enter. Lalu kita cek lagi yang tadi. Nah, terus Di sini saya sudah benar, tidak ada error. Lalu kita cek lagi menggunakan name, set zone, lalu 10. kita tambahkan di sini In strip addr.ark db titik sub. Nah ini sudah benar, lalu kita bisa restart menggunakan sistem CTL. Restart. tambahkan di akhirnya ya teman-teman. Bin 9. Domainnya Nah lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Slack DNS server. kesalahan ya teman-teman. Nah kita masuk ke Ubuntu server. Nah, di sini bisa Anda. Nah di sini kita akan mendownload bin 9. Nah di sini sebelumnya kita memastikan terlebih dahulu bahwa ini sudah terhubung ke dalam internet. Nah di sini menggunakan pinpool.com. Harusnya Jangan mengeceknya. menuliskan NS. Nah di sini sudah TTL, berarti sudah terhubung. Enter. Kita download sudo apt install bin 9. Di sini kita klik ya lalu enter. Nah kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Nah ini proses instalasinya sudah selesai. Lalu kita masuk ke bin 9-nya, cd/etc/bin9 bin. Lalu di sini kita ls. Nah di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Dan saya akan mengonfigurasi yang name.com.local. Nah lalu untuk konfigurasinya kita di sini bisa ketikkan zone, lalu tanda petik, lalu masukkan nama domainnya yaitu navira.com, lalu tutup, lalu kurung buka, lalu kita enter, tab, tabnya itu slash, lalu titik koma, lalu kita enter, tab lagi, kita ketikkan file db.navira, lalu tanda petik, titik koma, lalu kita enter, tab lagi. Di sini ketikkan IP dari masternya, kurung buka, di sini ketik, lalu kita spasi, tutup kurung, lalu kita tambahkan ini. Lalu kita enter, kita tutup kurung,
lalu titik koma. Tikin addr.arpa. Di sini salah, bukan mastres tapi master. Lalu kita kontrol X nya dan enter lagi. Lalu kita cek tadi. Nah, di sini sudah berhasil, tidak ada error lagi. Nah, jadi tadi itu kita mengkonfigurasi info lokalnya. Nah, kita juga sudah mengkonfigurasi yang DB Navira dan juga DB10. Tapi kita itu belum membuat filenya. Nah, kita itu tidak usah membuat file yang DB Navira dan juga DB10 karena Ubuntu server sudah mengakui masternya itu adalah Debian server, dan Debian server juga sudah mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slave-nya. Nah, lalu di sini saya akan cek apakah file DB Navira dan juga DB10 sudah atau belum menggunakan ls /change/bind. Nah, di sini belum ada. Lalu kita bisa merestartnya sistem CTL. Lalu kita ketik lagi yang tadi. Nah, di sini sudah ada DB.10 dan DB.Navira. Nah, kita sudah mengkonfigurasi master dan juga slave-nya. Lalu kita akan melakukan pengujian master slave DNS server, yaitu materi yang keempat ini. Nah, untuk mengujinya kita masuk ke Ubuntu Client. Saya sudah masuk ke dalam Ubuntu Client dan juga masuk ke dalam root. Nah, sebelum melakukannya kita mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke nano etc/resort.conf. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini kita beri pagar. Nah, di sini kita masukkan IP dari master dan slave-nya. Lalu di bawahnya server. Lalu kita simpan kontrol X. Nah, kalau sudah kita bisa ketikkan DNS. Nah, domainnya navira.com. Nah, untuk nyala itu master atau slave kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat server 10.10.2. Nah, berarti di sini yang menyala itu adalah yang master. Nah, lalu bagaimana sih jika kita itu mau yang menyala adalah yang slave? Nah, caranya kita tinggal matikan saja Debian servernya. Nah, lalu kalau sudah kita masukkan perintah yang tadi lagi. Nah, di sini request timeout, kita bisa menggunakan cara lain dengan div, lalu IP dari Ubuntu servernya. Nah, di sini sudah benar IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.10.3. Nah, lalu di sini saya akan coba menyalakan kembali yang masternya. Nah, itu berarti kita harus menyalakan kembali Debian servernya. Internet. Lalu untuk menginstalnya kita bisa. Nah, di sini saya sudah menyalakan kembali Debian servernya ya, guys. Nah, lalu di sini saya akan coba tes lagi di ns dan sama di sini yang menyala itu 10.10.2. Nah, lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Kita akan melakukannya itu di Debian server. Di sini saya sudah masuk ke Debian servernya, lalu juga sudah masuk ke dalam root. Lalu kita ketikkan nano /dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang option domain. Nah, di sini kita ganti menjadi IP master dan juga slave-nya. Koma, yaitu nama direktorinya, lalu 10.10.10.3. Nah, lalu kita simpan Ctrl X dan enter. Nah, lalu kita bisa merestartnya menggunakan sistem CTL restart ISC script DHCP script server. nah lalu kita restart
menggunakan sistem CTL. Nah, kalau sudah kita bisa ke Ubuntu Client. Nah, lalu kita ke sini, lalu kita masuk ke settings. Nah, di sini kita matikan lalu nyalakan kembali. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Nah, jadi sudah terlihat IP dari master dan juga slave-nya. Tapi tadi tunggu nggak. Nah, kita bisa cancel. Lalu kita ke terminal lagi. Coba kita masukkan navira.com tanpa ls. Nah, di sini IP master atau slave-nya itu sudah hilang. Nah guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.